Hello friends. Welcome back to Doremi 17. Dunia obrolan, ekspresi, motivasi, dan literasi 17. Dengan saya Muhammad Yasin Nafal Pratama Dan saya Muhammad Anindra Fitra. Nah Rin, kira-kira hari ini Doremi kali ini kita mau ngapain nih kira-kira? Kalau dengar-dengar sih ya, ada kegiatan yang menarik hari ini. Nah, kegiatan apa tuh? Nah, hari ini kelas 11 dan kelas 10 mengadakan kegiatan P5 dengan dua beda tema. P5-nya bareng, kelas 10 sama kelas 11 kali ini? Iya, kebetulan sekali ya. Wah, ini. Iya sih, kelihatan sih. Di Gria 17 sudah ada kelas 11. Di Gedung A ada kelas 10 nih. Kira-kira nih Yasrin, kita mau ngecek yang mana dulu nih kira-kira menurut kamu bagusnya? Kelas 10 atau kelas 11 nih? Saya sih sedang agak haus loh Anin. Dan kebetulan saya dengar kelas 10 sedang ada kegiatan jual beli kewirausahaan. Pas nih, kita ngecek, siapa tahu kita bisa beli juga nih kira-kira. Iya. Yuk, sampai jumpa. Yuk, sampai jumpa. Let's go. Mau kelas mana sih kira-kira? 10-1. 11 boleh ini. Jadi kita ngecek dulu situ. Ya. Kelas 11 aja kali. Iya. Lepas satu. Oh ya. Kalau di sini tuh. Yuk, masuk. Poster itu. Mau. 11 situ, misalnya. Salah. Situ, kelas itu ya? Yang itu 11. Nah, mereka ini kayaknya banyak jajanan nih kita lihat ya. Ada batu es. Nah ya Sri, kita ini kan sekarang sudah di gedung A. Kalau kelas 10 ini kalau nggak salah jumlah tuh ada 11 ya kalau nggak salah Rin. 11? Iya ada 11 kira-kira nih. Kelas mana dulu nih mau kita explore dulu nih? Ini kan di lantai 2 kan kalau nggak salah? Iya, lantai 2 dari gedung A. Mana dulu nih mau kita explore? Saya agak terpikat dengan dua ruangan sekat sini deh. Iya sih. Kayaknya sih sudah kelihatan ya mereka jualannya ini. Iya. Kira-kira mau yang mana dulu kira-kira? Kita explore. Saya sih pengen si paling dekat sini. Yang ini? Iya. Boleh kita explore? Ya. Masuk. Izin dulu. Izin. Kita izin dulu ya. Assalamualaikum. Hai. Kami boleh izin, Mas? Kami mau ekspor nih. Kayaknya kelas 11 2 ini sudah kelihatan ini. Ini kelas 11 atau kelas 10, Mas? 10 2, Miss. Baik semuanya, kini kita sedang berada di kelas 10-2 yang nampaknya udah siap-siap untuk berjual beli nih. Banyak produk makanan dan minum telah disiapkan. Sini ada wali kelasnya, Bu Marini. Apa kabar, Miss? Baik, alhamdulillah. Oke nggak? Oke, baik. Nah, jadi selama persiapan kalian untuk hari ini ada berapa kelompok? Iya, untuk kelas 10-2 itu ada 6 kelompok ya, sudah dibagi sejak awal tahap konteks bukan tahap aksi di awal. Ya. Nah, ingat Kira-kira bisa ini kalau kalau boleh tahu nih, kami melihat dari di luar kelas itu kan lumayan variasi, bisa ada yang jual minuman, jual makanan. Iya. Kalau boleh tahu tema dari P5 kelas 10 ini lebih berfokus kemana, Mas? Kalau boleh tahu, Mas? Ya, untuk tema kelas 10 project pada kali ini itu ada kewirausahaan. Nah, topik yang diangkat itu adalah inovasi produk herbal. Jadi semuanya produk yang ada di sini yang dibuat oleh adik-adiknya kelas 10 ini, teman-teman kalian ini itu dari herbal. Jadi berbahan herbal. Nah, nanti kalian bisa coba, pokoknya bagus, keren-keren banget karya-karya mereka ini. Oke, Miss. Kalau gitu, kalau dari Miss sendiri nih untuk P5 tema kewirausahaan herbal ini, Miss, dari 1 sampai 10 Miss kasih berapa sih kira-kira, Miss? Kalau untuk kelas 10-2 dan kelas yang lain sih sebenarnya, kalau angka itu 10. 10 dong. Iya, keren pokoknya, mereka itu luar biasa tuh, lihat pokoknya seluruh herbal itu bisa mereka eksplor jadi makanan yang nggak jauh dari kekinian. Jadi pasti kalian tuh suka nanti gitu. Jadi nggak jamu ya, biasanya kan herbal tuh jamu identik dengan jamu. Nah sekarang
kalian bisa coba. Nanti banyak sekali produk-produk yang inovasi-inovasi yang dibuat yang itu selera anak-anak muda pokoknya. Kalau saya lihat nih, semua standnya menarik sekali ya di 10.2 ini. Nah, Kami boleh izin ekspor Miss untuk stand-stand yang ada di 10.2 karena kalau dari asli saya kan udah nggak sabar tuh ya kalau dari ekspor. iya. Oke, silakan. Jangan lupa bawa duit nggak ini? Ya, itu tadi ada foto box dicoba ya. Pokoknya keren-keren silakan. Oke, kami izin kami. Ya, silakan. Nah, ini. Dari fasilitator sendiri, dari Miss Marini sendiri udah ngeliat nih kita. Kalau misalkan kelas 10.2 ini banyak standnya nih, ada yang menjual makanan, bahkan ada yang foto box kira-kira. Mungkin bisa kita lihat mau di stand mana? Kamu maunya yang mana kira-kira? Itu dengan banyak kantong plastik, kayaknya menarik deh, lucu-lucu warnanya lah. Kita lihat kira-kira. Oke, sepertinya di stand sini ada banyak paper bag yang berwarna-warna nih. Halo, apa kabar Kak? Halo, jadi ini kami dari kelas 10.2. Seperti yang bisa dilihat, ini kan lagi ada, kami lagi ngejalanin hari aksi yang dimana kita lagi ngelaksanain aktivitas P5 yang dimana temanya itu tentang kewirausahaan. Dan aku ketua kelas di sini tadi kebetulan lagi nanya-nanya nih, oh karena menarik banget di sini ada roti temulawak. Nah, kita langsung ke kelompoknya aja. Silakan. Halo semuanya, jadi perkenalkan ini kami dari kelompok Cikua. Nah, jadi kelompok kami itu jualan roti sisir. Roti sisir ini terbuat dari temulawak. Dan mereka ini ada beberapa varian yang bisa kita lihat di paling ujung itu ada warna merah. Warna merah ini varian strawberry. Kalau yang warna hijau ini peanut butter, yang oranye ini Nutella, dan yang ungu ini Nutella sama serikaya gabungan. Terus roti sisir ini juga didampingi dengan minuman herbalnya yaitu teh wedang jahe bunga telang. Oke, jadi di sini jual roti temulawak ini ya. Jadi temulawak ini herbal yang kalian pilih ini ya. Kalau boleh tahu nih, sebagai tim ini bagaimana cara kalian mendedikasikan diri kalian atau bagaimana cara kalian itu memanajemen? Karena kalau kami lihat nih kayaknya tuh persiapan kalian ini cukup banyak yang harus kalian makan nih untuk bisa mempersiapkan sampai ke detik ini. Kira-kira kalau kita kasih penilaian nih dari 1 sampai 10, berapa untuk produk yang kalian berikan dan usaha yang kalian lakukan selama ini kira-kira? Mungkin udah di 7% kali ya, karena 7/10 karena kami juga kan sebenarnya yang lama itu nentuin harganya karena pengeluaran kami juga lumayan, terus juga jadi untuk nentuin harganya juga lumayan susah gitu. Oh, kalau boleh tahu kalian menjualnya di harga berapa nih kalau boleh tahu? Jadi untuk roti sisirnya sendiri itu 8.000, kalau misalnya teh telangnya itu 6.000, tapi kalau misalnya ada yang mau beli 2 itu mereka dapat harga 10.000. Roti sisirnya ini digabung sama minumannya itu jadi 10.000. Boleh, ada paketnya ya? Iya. Oke. Bagus persiapannya. Kamu rendahan banget sih, 7/10. 10/2 kan? Tambah 2, 9/10 menurut saya. Ini benar nggak? Gratis stikernya? Iya, boleh Kak. Boleh Kak, diambil. Oke, kasih ya. Oke, makasih Kak. Ambil. Nah ya Srin, jadi tadi kan kita tuh cuma ada ketua kelasnya Rin kalau mau tahu itu. Iya. Kita sapa dulu kali ya, mungkin siapa tahu bisa jadi tour guide kita kan ya ini. Halo. Halo. Jadi Dengan siapa kalau boleh tahu? oh ya, aku Anissa Dirahma dari kelas 10.2 sebagai ketua kelas 10.2. Oh, jadi kau Anissa ini ketua kelas 10.2 jadi ya? Iya, betul. Nah Anissa, jadi kan kami di sini kan lagi mau keliling-keliling nih, mau ngelihat stand dari kelas 10.2. Kira-kira bisa kali ya udah jadi tour guide kami nih untuk Boleh jelasin stand Boleh kawan-kawannya. banget. Aku bakal jadi tour guide Kayla. Oke. Oke, ini mau langsung mulai aja? Boleh? Oke, kita ke kelompok sini kali ya, ini paling heboh soalnya. Halo teman-teman. Nah, ini adalah kelompok dari Moshi ya. Moshi ini dia tuh jual Caesar salad sama smoothies. Nah, jadi teman-teman ini ada yang mau tanya-tanya soal produk kalian. Terus juga, oh iya nih ada free photo booth juga. Ini sangat menarik banget. Ini silakan buat yang beli boleh
Foto nggak? Kita kebetulan nggak bawa duit nih. Boleh nih, foto Boleh, nih, foto nih. Lagi. Nah, kalau saya lihat di sini, kalian standnya bertema Jepang-Jepang dikit nggak? Iya bener banget Kak. Jadi kami tuh mengambil tema dari Jepang-Jepang gitu sesuai dengan namanya Moshi. Apa arti Moshi? Moshi itu seperti hal-hal gitu. Oh lah ya. Soalnya kakak lihat ini penataannya kayak bento, cantik banget loh, bagus. Sekira satu box berapa harganya? Satu box itu kami bandrol dengan harga 15.000 Kak untuk saladnya. Nah, dari segi persiapan kalian, menurut kalian lancar nggak? Dari skala 1 sampai 10? Kalau kami lancar semua sih Kak, jadi ratingnya itu 10. Bagus. Iya. Ini juga kalau saya lihat memikat mata itu bagian foto booth ya. Kalian dapat merangkai ide itu gimana sih? Apa ya? Tiba-tiba aja muncul di otak begitu. Biar menarik. Iya, bagus, inovatif banget, keren. Oke, ada tambahan? Kita bisa lanjut yang lain kali ya ini. Ya, pasti banyak yang bisa kita explore kan. Betul. Oke, terima kasih banyak ke kelompok Moshi. Ya. Terima kasih Kak. Ya, sampai jumpa. Sukses selalu ya. Makasih Mas. Oke, terima kasih kelompok Moshi. Mungkin kita bisa ke kelompok sini dulu kali ya. Soalnya masih siap-siap. Oke, kita ke Rosaren. Ini adalah fun fact, ini kelompok aku. Jadi mungkin aku bakal jelasin ya. Ini tentang apa. Jadi kami di sini jual es temulawak sama puding susu jahe. Jadi es temulawaknya kami pakai es batu nantinya. Ini udah siap, nanti kalau misalkan orang mau beli bisa tinggal tambahin es batu. Dan di sini kami bisa tulis nama kayak di Starbucks gitu. Oke, nama tokonya nih Rosaren. Kira-kira apa sih makna dari Rosaren itu? Sebenarnya Rosaren ini sepintas aja sih, cuman kita tuh ngambil arennya itu karena dari puding susu ini. Jadi Rosa itu cuman nama sepintas aja sih, nggak ada makna tertentu. Terus karena arennya itu kami taruh di puding susu jahe. Nah, fun fact, kalian tahu nggak sih di puding susu jahe ini cuman ada 3 bahan. Yang pertama susu, kedua jahe, yang ketiga cuman gula. Jadi nggak ada tambahan kayak agar-agar, itu nggak ada. Jadi kami bener-bener pure bahan herbal. Nah terus apa namanya? Kalau ini nanti dia ada serbuk temulawak sama campuran gula ya, sama gula dikit sama lemon, ekstrak lemon dikit. Oh gitu, ini nih. Jadi kalian menjual minuman sama makanan ya? Jadi basisnya masih temulawak ya untuk herbal? Apa? Basisnya masih temulawak ya untuk herbal? Iya betul. Oke, mungkin cukup menarik ya untuk Rosaren ini mungkin Rin ya? Iya. Boleh tanya udah? Ada panggilan atas nama Anindra nggak pesanannya? Iya, nanti kalau misalkan udah mesen nih, misal namanya maaf Anindra gitu kan, nanti pesanan atas nama Anindra gitu. Jadi kita kan? Iya. Ada mention ini. Ya, pentingnya semoga sukses, balik modal dan untung untuk kalian semua. Amin. Terima kasih. Oke, kita bisa next ke kelompok ini mungkin ya. Halo kelompok Rosella. Halo. Jadi ini adalah kelompok jual apa nih? Kami ini sedang menjual minuman. Kami sedang menjual minuman yang terbuat dari bahan Rosella, yang dimana itu adalah suatu tumbuhan herbal. Tumbuhan ini manfaatnya itu bisa berguna buat orang-orang yang gemuk atau diabetes, bisa mengurangi diabetes sama bisa mengurangi obesitasnya juga. Nah, ini juga kami bandrol dengan harga 7.000. Sangat terjangkau. Ini namanya Rosella nih. Ini ada kaitan nggak sama Rosaren tadi? Kok kayak agak mirip itu namanya? Memang agak mirip, tapi kami pajan Rosella apa? Rosso enak sesuai selera. Asik. Nah, itu dia. Apa Rosso enak sesuai selera? Benar sekali. Benar sekali. Jadi bisa kita lihat nih Rin, dari menu mereka ini bisa dia mengurangi diabetes ya bisa bilang. Iya benar sekali. Oh ini nih. Harga tadi berapa ya kalau boleh tahu ya tadi? Untuk harganya kalian jual? Harganya per botol ini 7.000. Oh ini. Konsepnya nih kenapa kalian memilih Rosella nih kalau boleh tahu? Sebenarnya
gara-gara lihat kelompok kami ini besar-besar semua badannya, maka kami terinspirasi untuk di Rosella ini. Cukup menarik juga ini ya. Boleh lah, kayak suatu gimmick keren banget. Ini ada teknik marketing kami. Oh lah. Jadi Kalau dari kamu sendiri nih kira-kira untuk teknik marketing mereka nih berapa lah penilaian kamu kira-kira? 100 dari 10. Bagus banget menurut saya. Nah, kami doakan semoga Rosella ini sesuai dengan slogannya bisa laris manis dan sukses selalu. Amin. Oke, terima kasih ya. Ini. Ya, sama-sama. Terima kasih kelompok Rosella. Nah, kalian penasaran nggak sih kenapa kayak ada wangi-wangi daun jeruk gitu? Iya. Nah, Iya. sekarang kita ke kelompok Wangi. Halo kelompok Wangi. Nah, ini wangi banget dari tadi, semerbak banget dan lumayan chaos ya ininya persiapannya. Langsung aja kita tanya-tanya mungkin ya. Silakan. Halo, kami dari Wangi. Jadi kami itu menjual nasi pecel sama ayam suwir. Terus minumnya itu Ini ice lemon tea mint. Jadi dia ada lemonnya sama ada mintnya di atasnya. untuk rasanya seger, manis, seger banget guys. Cocok buat Palembang yang panas-panas gini hari. Terus nasinya jelas. Jadi di sini ada nasi, kita boleh tunjukin. Jadi di sini itu seperti biasa bahan-bahan pecel yaitu ada kangkung, ada bayam, ada toge sama bumbu pecelnya. Terus juga ada ayam suwir sama nasinya nasi daun jeruk. Sepertinya Wangi ini kelompoknya persiapannya lengkap kali ya. Keren banget. Nah, pertama lunchbox yang telah ditata, terus ada banner di belakang dan kayak khas mereka deh ya. Chef hat yang lucu sekali. Nah, ini jadi berarti pengalaman kalian persiapan sebelum hari H itu bagaimana? Ceritakan tolong. Ya, kami nyiapin ini mendadak tapi alhamdulillah lengkap semua ya, nggak ada yang kurang. Meskipun kurang 2 sih ini. Oh ya. Bahan-bahannya juga fresh, langsung kami beli dari tempat metiknya loh. Kayak COD Biawak gitu. Langsung beli di tempat. Ini nih orangnya berkarisma juga ini, gampang memikat itu pembeli. Nah, ngomong-ngomong beli, harganya berapa? Boleh tahu? Untuk ini satu tim aja. Ya. Nah, untuk wanginya ya, untuk pecel daun jeruknya itu harganya dimulai dari 15.000. Jadi kalau minumannya itu 10.000. Oke. Kasih. Udah fix, emang bagus. Keren banget. Boleh, silakan. Wangi, warung alam Nusantara istimewa. Nah, dengar gak tuh? Ayo kunjungi Wangi nanti. Wangi, semoga sukses ya. Oke, ini udah, itu udah. Sekarang kita ke kelompok lainnya. Kelompok terakhir. Ayo. Halo, permisi teman-teman. Ini kelompok miras ya? Nah, ini ada kelompok terakhir kami, miras. Jualannya tentang ada apa ini? Kembang tahu. Ya, silakan. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok miras, yaitu bukan miras yang biasanya, tapi minuman racik sehat. Nah, di sini tuh kami menjual ada kembang tahu dengan kuah jahe dan ada seperti infused water di sini. Tuh. Dari harganya sendiri kan mematok harga berapa nih kalau boleh tahu ini? Mungkin bisa dari ini dulu mungkin ini. Untuk yang ini itu nanti kami patok di harga sekitar 8.000 dan yang ini di harga 10.000. Oke. Lumayan menarik ya dari yang kalian ini. Ya. Tapi kalau dari kalian sendiri nih kira-kira ini kayaknya kalau lihat personalnya The Boys semua nih kayaknya kira-kira. Susah tak kira-kira ini kalian? Ya, jadi itu salah satu tantangan kami. Jadi kami kan sini laki-laki semua. Jadi
gimana caranya kita harus buktikan gitu bahwa laki-laki itu bisa juga gitu. Oke, dari produk kalian sendiri nih, ini kan sudah jadi semua nih. Ya. 1 sampai 10 berapa penilaian dari kalian ini? Serentak ini nih. Asik ya Srin, mereka 100 nih, bukan Melebihi dari standar. 10, melebihi sudah 100 ini kira-kira. pasti Kamu ada dong. komen nggak? Iya, saya ingin tanya ya, ini nama produk kalian Miras ini idenya dari mana sih? Jadi awalnya kami tuh iseng-iseng coba searching, habis itu kami kayak mencoba memilih nama yang udah diingat, lucu, tapi yang pastinya nggak mengarah yang kayak yang aneh-aneh gitu. Iya. Jadinya Miras. Namun kami ganti di sini ada yang M-nya huruf besar, R-nya huruf besar, S-nya huruf besar itu mewakili singkatannya. Jadi mudah diingat, namun maknanya juga ada. Oh, boleh. Iya, soalnya pertama kali saya masuk 10.2 ini, sekali lihat logo langsung kepikiran terus. Miras. Oh, iya, keren emang. Oke, paling itu aja dari kami ini. Kami paling ngasih saran sukses selalu untuk kalian. Semoga laku keras ini nih. Kami doakan balik modal. Amin. Ya terima kasih ya ini nih. Terima kasih. Oke. Nah ya. Oke, gimana? Itu udah semua nih kelompok kita jualannya macam-macam. Menurut kalian menarik semua atau menarik gimana tuh? Menarik banget ya? Pas pertama kali kalian masuk sini, jujur sebenarnya sudah tercium aroma-aroma menarik nih. Karena lumayan variatif ini. Dari banyak bahan herbal yang dimanfaatkan, itu ada yang bikin makanan, minuman, bahkan tuh ada yang foto booth itu tuh. Iya, betul. Kapan lagi kalau bukan di 10.2? Ini kalau boleh tahu di lantai berapa nih? Siapa tahu nanti sobat-sobat jubelnya ada yang mau mampir sama tahu. Betul. Jadi ruangan kami ini berada di ruang A22, lantai 2. Jadi lantai 2, ruang 2. Nah, sobat jubel, jadi diingat ya, stand 10.2 di ruang A22 ini nih. Langsung gas sekarang, langsung borong sekarang juga ini nih. Mungkin itu aja mungkin dari kami untuk di 10.2. Kami doakan semoga seluruhnya di 10.2 ini sukses selalu. Amin. Dan bisa dibilang balik modal lah ya ini. Amin ya rabbal Untung juga alamin. jangan lupa. Nah, ya untung juga benar itu. Untung harus. Iya, jangan balik modal aja, harus untung juga. Betul, itu. Oke, mungkin terima kasih untuk Anissa udah mau jadi tour guide kami. Ini nih, mungkin kami bakalan juga kelas yang berikutnya. Terima kasih ya. Iya, terima kasih. Semangat. Bye-bye. Ini minumannya cukup menyegarkan ya dari kelompok wangi tadi ya. Iya, kita nih di kelas tadi tuh udah beli minuman gitu. Dan minuman seger juga, air banget rasa gitu. Iya, ada riminnya. Kita sudah 10.2 nih gitu. Nah, Kita lanjut kelas ini aja kali ya. kelas apa ini? Di ruang A23 ya nih. Kayaknya 10.3 nih kayaknya. 10.3. Apa dia tanya aja langsung kali ya? Boleh? Boleh, kita masuk. Sini. Misi, Assalamualaikum. Asli. Jadi kita nih sekarang ada di kelas 10.3 nih kayaknya. Dari itu sih kelihatan dari logonya. Iya, oke. Dari ini kayaknya ini cukup main kondusif ya. Mungkin bisa kita keliling stand dulu aja kali ya. Apa kita cari ketua kelasnya dulu? Ketua kelasnya, boleh? Kita kepo-kepo dulu ya, dikit. Hai, apa kabar? Ya, baik. Nah, ini sedang ada apa ini? Ini kami lagi bikin infus water. Infus water untuk produk apa kira-kira? Produk herbal, minuman herbal. Ini boleh tanya apa nama kelompoknya? Oh, ini nama kelompoknya singkat belum. Infuse. Oh, alah. Jadi ini udah hampir selesai ya persiapannya ya? Iya. Ya. Terus nanti pas kami sesi kedua kami baru jualan. Kami sesi kesatunya kami mengunjungi orang. Oh. Jadi kelas per kelas itu ada jadwal kayak siapa yang mengunjung, siapa yang Iya. Dari 10.1 sampai 10.5 itu mengunjungi orang. Nah, kalau 10.6 sampai 10.11 itu dikunjungi. Sesi keduanya baru itu. Iya. Oke. Terima banyak ya. Iya. Ya. Semoga laris. Kasih Kak.
Nah ini kak kelompok apa? Loh, ini ketua kelas bukan ini? Nah ini nih. Pas banget nih Yasrinnya ini. Atas nama siapa kalau boleh tahu? Izin kak, saya Muhammad Arsul Karim dari kelas 10-3. Oke, panggilannya apa nih kalau boleh tahu? Saya lebih akrabnya dipanggil dengan Ikram. Nah, Ikram. Jadi kan kami tadi ini udah keliling ke kelompok Blossom nih kira-kira nih. Dan kalau kami ini masih banyak stand yang lain. Bulmika namanya? Ya, Bulmika. Blossom sama Bulmika beda? Itu awalnya Blossom tapi jadi Bulmika. Oh. Boleh kali nih Ikram jadi tour guide kami nih menjelaskan stand-stand yang ada di sini. Oh, boleh kak. Oke. Halo semuanya. Jadi sekarang kita lagi di kelas 10-3. Tadi kan kita udah kelompok 1 nih. Mungkin kita bisa ke kelompok 2 ya. Ya, mungkin sama Fahri atau sama Rehan? Kan udah aku tadi. Jadi ini sama kelompok 2. Kalau boleh tahu nama kelompoknya apa nih? Ini Chow Yang. Kalian jualan apa aja nih hari ini? Jualan lemon tea sama cheesecake. Kalau boleh tahu gimana persiapannya buat P5 kali ini? Seru nggak P5 kali ini? Ya, Oke, jadi Chow Yao. Memang sengaja kalian milih nama-nama yang agak ke arah Koreaan itu? nama saya ingatnya artinya dari bahasa Mandarin yang artinya herbal. Oh, bahasa Cina jadi. Oke lah, semoga sukses dan laris terus ya ini untuk kelompok Chow Yao. Oke, kira-kira kelompok mana lagi nih? Nah, ini dari kelompok 3 nih kak. Ya, mungkin boleh perwakilannya Aurel ya. Jadi kami itu dari kelompok 3 dan kami itu menjual 2 produk ya, ada mochi sama ada gingerbread. Yang mochi kami beri nama mochium, sedangkan yang gingerbread itu namanya gingy honeybee. Nah untuk yang mochinya itu sendiri ada 2 rasa, ada rasa red bean sama ada yang coklat. Tapi kebetulan yang coklatnya udah habis. Oh, estetiknya lucu banget. Ada mochium tadi ya? Iya, mochi. Sama gingerbreadnya gingy honey. Iya. Ini harganya 5.000 sama 7.000. Jadi sejauh pengalaman kalian nih, ini pasti mau persiapan untuk jual beli kan? Iya. Menurut kalian P5 ini seru nggak? Seru banget karena melatih kekompakan tim gitu. Ini udah ada daftar pengunjung? Iya udah ada. Terus kita boleh isikan nggak? Boleh. Boleh. Oke, nanti segera ya. Terima kasih ya kak. Ya, selanjutnya kita ada kelompok 4 di sini dengan penjaga tokonya ya, sama Zarisa. Perkenalkan, nama saya Zarisa Prasefa Syahid. Saya menjual puding dengan cookies. Cookiesnya itu berasal dari daun kelor dan pudingnya itu namanya puding susu jahe. Dia itu berasal dari jahe. Ya. Oh iya. Oke, ini dari kameramen Pak Guntur ini sudah ngebeli nih, dan juga kalau dilihat di sini udah cukup banyak ya, 18 orang yang beli ini nih. Berarti dari rasanya ini udah kelihatan pasti enak ini rasanya ini. Saya sih emang penggemar puding sih, apalagi kalau pudingnya sehat. Cookies, healthy cookies down kelor. Lookies artinya kayak mana maksudnya? Ini cuma singkatan dari kelor, dari lor itu dari kelor, cookiesnya dari cookies. Oke, keren konsepnya. Oke, kami akan doakan laris dan banyak untung. Sukses selalu ya. Nah, selanjutnya kita ada kelompok terakhir nih dari kelompok 5. Boleh mungkin perkenalan dulu apa produknya. Jadi produk kita ada makanan xiaolongbao dan juga smoothies, watermelon, sama mint. Arevia, nama kelompok kalian itu? Iya. Dari Jabar Daran apa itu? Agak apa, skip aja, pentingnya kecil namanya. Iya, saya terpikat nih dengan minuman ini. Apa ini?
Baik. Smoothies terbuat dari apa tadi? Semangka. Menyegarkan itu. Ini ada jual xiaolongbao juga bukan? Kayak dimsum ya? Oke. Ini ada sausnya juga kan? Iya, ini chili oilnya kayak topping gitu. Setiap produk dijual berapa harganya? Kalau xiaolongbao itu 15.000, kalau smoothiesnya 7.000. Nah, selama pengalaman terima kalian nih, ini kan kewirausahaan kan, kalian pasti harap banyak untung juga, cuan. Nah, menurut kalian selama pengalaman terima ini seru tidak dan dapat membantu kalian dalam menjiwai seorang bisnis person gitu? Sebenarnya sih membantu ya. Jadi kalau jualan seperti ini bisa melatih kita besar nanti. Gimana nanti cara jualan. Di kelompok ini ada yang ingin cita-cita membuka usaha kah? Kayaknya sih udah ada sih sebenarnya. Ya apa-apa lah. Ya, bagus. Terima kasih banyak ya. Semoga laris, untung, sukses. Ya. Oke. Nah Yasrin, kita nih udah keliling-keliling nih di standnya kelas 10-3 ini. Dan juga kita sudah dipandu oleh Ikram selaku ketua kelas dari 10-3 ini. Kami ucapkan makasih sama Ikram karena udah mau menjadi tour guide kami ini. Dan kami doakan semoga seluruh stand di kelas ini bisa balik modal dan untung semua. Amin. Ya terima kasih Ikram sudah menemani kami. Oke, mari kita lanjut. Nah, Yasrin, kita nih udah banyak keliling kelas nih, tapi kayaknya ada satu yang cukup menarik ini nih. Iya sih. Kelihatan dari jauh udah kayak ini kelihatan itu merah-merah menyala Nusantara gitu ya. Kita samperin dulu ya. Iya. Oke. Halo, ini kalian kedai rasa Nusantara. Jualan apa ini kalau tahu? Jadi di sini kami menjual ada 4 produk. Jadi 2 makanan dan 2 minuman. Di sini bisa dilihat ada yang pertama ada ayam lengkuas. Ya, dengan paket yang pertama itu ayam lengkuas, dapat nasi, dapat sama minuman satu. Kurang lebih prosesnya tadi. Ya, semuanya itu. Kemudian yang kedua ada ayam bawang putih. Yang tapi lebih banyak peminatnya yang mana? Lengkuas ya? Yang lengkuas jadi best seller untuk produk ini. Kemudian yang minuman itu ada 2 juga. Yang pertama es bunga telang. Mana tadi? Es yang telang? Yang bunga telang. Nah itu. Sama yang terakhir itu ada es teh serai kayak gini. Kelihatan sih kalau lihat kelompok kalian ini totalitasnya lumayan luar biasa, patut dari jempol. Karena begitu kami naik tangga tadi, kami udah ngeliat kalian juga pasang poster tadi kan kalau nggak salah. Iya, sini di tangga. Oke, kalau dilihat juga ini lumayan banyak nih Yasrin. Mereka sudah 15 orang menerima pesanan. Dan ini belum buka sebenarnya Kak. Tapi udah mau hampir habis ya. Banyak sekali Kak yang beli. Wajar sih. Baunya aja enak, harum. Nah, kami doakan semoga aja untuk kedai rasa Nusantara ini laris, yang penting untung dan balik modal. Oke lah, ini. Sukses selalu ya. Terima kasih. Ya, sama.
Ya, rasanya. Iya. Rasanya. Nah, Sobat Jubel, jadi kan tadi kita sudah banyak keliling nih. Ada yang jualan minuman, ada yang jualan makanan, bahkan ada yang free photo booth ya, kan tadi kalau kita lihat. Ya? Iya, ini nih. Oke, Asrin. Jadi kita sudah mengunjungi beberapa kelas dan ada satu kelas lagi di ruang 33. Cukup menarik ini. Mari kita explore. Oke, yuk. Oke. Mungkin kita bisa mulai dari stand yang ini dulu kali ya. Cukup menarik nih standnya. Yuk. Halo, gini nih. Oh. Halo, ini kelompok. Nah, baiklah. Nama kelompoknya boleh tahu nggak? Nama kelompoknya boleh tahu? Bromin. Ini estetiknya lucu banget. Ada Lego kecil. Kalian produknya jual apa? Dari Min. Ya, ada krim Minnya gitu. Oh. Jadi bentuknya cupcake gitu, tapi bawahnya brownies. Satu berapa? Satunya 5.000. Boleh juga. Bagus. Apa? Untuk pengunjungnya kayaknya udah banyak nih. 31 orang sudah. Iya sepertinya. Iya sih, saya lihat produknya hampir mau sold out ya. Selamat laris dong jadi. Oke, baik. Terima kasih ya. Ya, duluan ya. Nah ya Sri, kalau tadi kita udah kita cek ya Pak lagi. Ini ada standnya nih, bergetar. Bergetar. Bisa menggetarkan hati kita? Boleh lah. Nah, ini ada pembelinya, bisa kita tanya dulu nih pembelinya. Boleh. Tanya. Nah, kalian, nampaknya kita kelihatan muka yang tidak amat terlalu nggak kenal ya deh. Kayak kita kenal siapa ini. Kita tanyain aja yuk. Iya, yuk. Kayaknya cukup sibuk beneran kayaknya. Iya, nggak apa-apa. Oke, halo. Halo, misi. Boleh minta waktu sebentar? Boleh. Nah, ini kayaknya udah nggak asing nih, karena kita sama Soldi, salah satu dari Duta Literasi 17 ini nih. Iya. Nah, Soldi, kalau boleh tahu nih, ini konsepnya gimana nih Masnya? Bergetar ini maksudnya? Ya, jadi kami membuka stand yang namanya Bergetar. Bergetar itu dianalogikan bahwa setiap orang yang memakan atau yang meminum produk kami itu akan bergetar dari apapun, dari lidah, dari hati, dari pikiran gitu. Dan kami ada produk yang sangat berinovasi dari brand H inisialnya, yang atasnya tapi kami ganti dengan cimol yang enak dan lezat dengan penuh, bawahnya es teh telang yang emang rasanya kurang manis tapi sehat. Tuh, boleh coba lihat. Nah, Sobat Jubel, jadi ini konsepnya cukup menarik ini, kayak kekinian gitu ya. Dari stand Bergetar 10.7 ini nih. Kalau boleh tahu kira-kira nih kayaknya udah lumayan laris ya, karena kami mau wawancara aja kayak itu masih ada yang banyak beli tuh. Iya. Nah, oke. Tapi kalau dari kalian sendiri nih kira-kira 1 sampai 10 berapa untuk usaha kalian ini semua? Kalau untuk dari usaha kami sampai 10, alhamdulillah udah 9,7 gitu, karena kami benar-benar usahain kalau misalnya produk yang diterima oleh orang itu dapat memenuhi cita rasa dari lidah mereka gitu. Oke, kami doakan semoga produknya laris, balik untung dan dari 9,7 bisa jadi 10,0. Amin. Terima kasih banyak ya Soldi. Terima kasih Kak. Bergetar. Konsep yang cukup menarik karena mereka menghadirkan konsep yang kekinian tapi dipadukan dengan makan-makanan herbal. Oke, baiklah. Kami sedang pada kelas selanjutnya. Di sini ada stand Ginger Bites. Cukup menarik ya. Nah, kita cari. Iya. Halo. Oke. Nah, kelompok Ginger Bites. Kalian jual apa di sini?
Jadi kami di sini menjual cookies, biasanya terbuat dari bubuk jahe sama bubuk pala. Jadi di sini divariasiin dengan gambar. Ini kami jual bisa request gambar atau gambar sendiri. Nah, gambar itu terbuat dari bisa dari apa namanya? Izin sugar. Oh, inovatif banget. Boleh juga ya sebagai marketingnya ini keren. Kreatif banget. Jadi ini sebenarnya sudah disiapkan ya? Ini tadi dipajang dulu. Terus kami open pre-order untuk orang-orang yang mau beli. Terus nanti kami gambarin lah. Jadi apakah sudah sold out kah? Udah laku semua kak. Udah sold out. Selamat. Untung lah ya. Bagus, keren. Tinggal tersisa minuman juga ini ya? Iya, sisa minuman kak. Kalau minumannya ini kami dari lemon sama serai dan tambahan madu. Oke. Terima kasih. Selamat Pak. Keren. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih banyak ya kak. Sama-sama. Ya, Indo Mas cukup menarik. Sepertinya kita di beradaan suatu stand bernama Soul Tea. Keren. Cukup keren namanya ini. Sangat-sangat kesan tradisional Soul Tea. Sudah siap disaji, bahkan kita tanyakan kepada para. Yuk kita tanyain yuk. Jadi Soul Tea ini itu adalah sebuah teh herbal alami yang menyehatkan dan juga menyegarkan. Ada sedikit asam manis pedasnya dari jahe dan lemon. Nah, untuk pemanis alaminya ini kami menggunakan gula batu dan ada juga bubuk stevianya sedikit. Ya, jadi ini tehnya ini manfaatnya kalau batuk atau pilek dan demam itu bisa minum teh ini secara hangat. Ya, bisa untuk menghangatkan dan lain sebagainya. jujur dari berapa kelompok yang kami lihat, kayaknya baru di kelompok ini kami lihat mereka banyak gunakan herbal ini. Kalian bukan hanya guna satu, tapi kayaknya tuh 3 lebih kayaknya kalau kami lihat ya. Jadi kalian ini berfokus kepada minuman ya. Tapi ini ada versi bubuk juga nih Mas. Ini bisa diseduh di rumah. Oh, ini. Gimana sejauh ini? Apa sudah banyak yang beli? Ya baru lumayan. Sekarang lumayan, tapi nanti bentar lagi luar biasa maksudnya nanti. Oke, mungkin itu aja dari kami. Kami doakan semoga balik modal dan untung. Ya. Amin. Ya. Sukses. Ya. Terima kasih ya. Oke Yasrin, jadi kita tadi sudah ke Gria 17 juga. Karena kan kita tahu sendiri kalau misalkan kelas 11 ini juga ada P5 sebenarnya Yasrin, lebih tepatnya tuh. Oh, kalau tadi kelas 10 temanya kewirausahaan. Kalau si kelas 11? Nah, kalau kelas 11 ini P5-nya tuh Sobat Jubel juga, biar bisa tahu juga. Ke temanya tuh lebih mengarah ke gaya hidup berkelanjutan, bisa bilang. Jadi di sini tuh kelas 11 itu dituntut untuk mengajak, nah lebih bisa dibilang mengajak bagaimana cara gaya hidup berkelanjutan yang baik ini nih. Begitu ya Srin kira. Jadi kayak itu menjaga lingkungan salah satu contohnya kah? Menjaga lingkungan bisa termasuk salah satu contohnya ya Srin itu tuh. Tapi masih ada banyak lagi sih karena kita lihat sendiri kan dari gaya hidup berkelanjutan yang dipaparkan oleh kelas 11 ini bisa dibilang cukup bervariatif bisa dibilang ini. Variatif ya? Iya. Buat saya kepikiran kelas kamu buat apa kira-kira? Waduh ini nih.
Kalau kelas aku sendiri sih Yasrin banyak sih. Tapi kalau mau dimayoritaskan, ini bisa dibilang membuat poster dan video gitu tuh. Nah, kalau posternya sendiri tuh ada yang berisi bagaimana menghemat energi, bagaimana cara menjaga lingkungan, bahkan videonya ada yang bikin parodi ya, sering bisa dibilang. Oh, parodi. Iya. Semacam video lucu itu ya? Semacam video lucu itu tuh. Jadi ada orang jahat yang buang sampah sembarangan, kemudian ada yang penyelamatnya tegur. Cukup seru sih kalau untuk konsep videonya itu tuh. Kan kita lihat sendiri itu kalau nggak salah video juga sempat ada yang di-mention ya, ada yang dipresentasikan. Tapi nggak kebagian banyak sih. Nah, tadi kan sudah dari aku nih Yasrin. Gimana kalau dari kelas kamu sendiri? Kelas saya sih hikmah, ada video, ada poster, tapi mayoritas poster emang tentang menjaga lingkungan, menghemat energi. Untuk kelompok saya, kita menyatakan dengan 4R. Biasanya kan 3R kan sebenarnya, tapi 4R itu tambahan dengan replace, jadi reduce, reuse, recycle, dan replace. Sisi Tapi tahu nggak ya, Lin? Saya lihat di sebelah setuju ada yang membuat kayak hasil karyanya yang menakjubkan sekali. Itu menakjubnya apa tuh kebetul? Apa poster juga? Bukan poster sih, bisa kayak disebutkan miniatur yang melingkup tanah serta apa yang bisa dilakukan untuk menjaga manfaat khasiatnya supaya bisa menumbuhkan tumbuhan yang sehat. Tapi justru ya Srin ya, justru di sini yang dituntut di P5 ini bukan hanya berbasis poster maupun video, tapi sebenarnya juga ada membuat bentuk aksi nyata gitu. Jadi Sobat Jubel sebenarnya di P5 untuk kelas 11 ini bisa dibilang bukan hanya membuat poster maupun membuat video, tapi bisa dibilang ada beberapa kelas yang disuruh untuk membuat aksi nyata, suatu miniatur, seperti yang dijelaskan sama Yasrin tadi Rin. Tapi kalau kamu mau tahu, 11.2 mereka lebih ini lagi, mereka membuat suatu alat, bisa dibilang mobil yang bisa digerakkan pakai tenaga surya loh Rin. Pasti anak robotik itu pandai. Bukan hanya 11.2 aja Rin, tapi kelas-kelas lain itu bahkan ada yang bikin papan yang berisikan kadar gula dari minuman, contohnya minuman dari jus, dari minuman teh. Itu banyak sih kalau kita bicara tentang P5 di kelas 11 ini. Bahkan tadi itu ada yang bikin makalah juga Rin, dipresentasikan di depan malam itu kayak tadi. Emang keren anak-anak nih. Memang kreativitas anak kelas 11 itu bisa bilang cukup baik untuk yang di gaya hidup berkelanjutan ini. Bahkan kalau mungkin bisa kita ulik lebih dalam lagi, masih banyak gitu, lebih bervariasi lagi gitu tuh. Nah Sobat Jubel, jadi bisa dibilang ada banyak sekali di P5 kali ini kelas 11 itu mendapatkan banyak kesempatan untuk bereksplor di ruangnya masing-masing. Ada yang mengeksplor dari ruang digital, ada yang bereksplor dari ruang poster dan sebagainya, bahkan ada yang membuat suatu elektronik, alat elektronik itu Sobat Jubel ini. Dan semua dipamerkan dalam rangka waktu yang cukup untuk semua dilihatkan. Iya Yasrin, mungkin kayaknya itu aja untuk vlog Doremi 17 kita pada kesempatan kali ini. Jadi kita sudah mengulik dari kelas 10 dan kelas 11 terkait P5 mereka masing-masing. Karena kenapa Yasrin? Karena seperti 7 tangga nada, obrolan kita penuh cerita. Bye-bye.